Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapakah diri kita? Dari manakah kita berasal? Apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri di tengah-tengah kosmos yang maha luas ini. Berikut ini penjelasan secara ringkas tentang hakikat manusia. Semoga kita semakin sadar diri siapa sesungguhnya kita ini. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhlukun, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ia diciptakan alal fitrah. Maksudnya adalah berada di atas fitrah, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kecenderungan pada kebenaran dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, yang menjadikan ia Nasrani atau Majusi. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan alal fitrah adalah Islam. Hal ini dikatakan oleh Imam Abu Hurairah, Imam Ibnu Syihab dan yang lainnya. Pendapat tersebut dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Di samping manusia diciptakan alal fitrah, juga manusia diciptakan dalam keadaan dhaif ataupun lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebijakannya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai perintah dan larangan. Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang hukumnya asal adalah terlarang, kemudian dia boleh melakukan hal tersebut. Misalnya, dihalalkan memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa di ayat ke-28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dalam syariat. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Di samping itu, manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil atau dalam keadaan bodoh. Allah taala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-72. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengemukakan amanat, yaitu tugas-tugas ibadah pada langit, kepada bumi dan gunung-gunung. Seumpamanya Allah menciptakan pada masing-masing makhluk itu pemahaman dan dapat berbicara, maka semuanya pasti enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir, yakni mereka takut akan mengkhianatinya. Lalu dipikullah amanat itu oleh Nabi Adam sesudah terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Sungguh manusia itu amat zalim terhadap dirinya sendiri disebabkan apa yang telah dipikulnya itu, dan amat bodoh, yakni tidak mengerti tentang apa yang dipikulnya itu. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya. Apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah ia disebut jahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Kemudian juga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir atau butuh kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatir ayat ke-15 Allah mengingatkan kita, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah.
Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah lah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa manusia itu adalah di samping makhluk, manusia juga adalah makhluk yang mukarramun, makhluk yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhur ruh, karena ditiupkan ruh ciptaan Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-9, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh penciptaannya, dan dia menjadikan kamu memiliki pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian disempurnakan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi sepotong daging selama itu pula, kemudian Allah mengirim malaikat kepadanya, lalu malaikat tersebut meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan dengan 4 hal: menulis rizki, amal perbuatan, ajalnya, dan ia orang celaka atau orang bahagia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian manusia pun dimuliakan karena telah diberi imtiyazat, berbagai keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di dalam daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di darat, di laut maupun di udara. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki yang baik-baik kepada mereka itu, yang terdiri dari makanan yang dapat dimakan, baik itu dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan mereka itu dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena musakhkharun lah, karena telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Jathiyah surat ke-45 ayat ke-12. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, Allah telah menjadikan bumi dan semua isinya untuk manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29, Allah mengingatkan kita, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi ini untuk kamu. Tsummastawa ilas sama, dan dia berkehendak menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu dijadikannya 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dia menciptakan bumi itu bulat, terapung-apung di angkasa luas, tetapi manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat yang datar terhampar, tenang dan tidak bergoyang. Dengan perputaran bumi terjadilah malam dan siang, sehingga manusia dapat berusaha pada siang hari dan beristirahat di malam harinya. Padanya memancarkan sumber-sumber mata air yang mengalir untuk diminum, dan untuk diminum baik itu oleh manusia maupun binatang ternak peliharaannya. Dengan air itu pula manusia dapat mengairi kebun-kebun dan sawah mereka. Demikian pula kolam-kolam tempat mereka memelihara ikan. Dengan air itu pula mereka mandi, membersihkan badan mereka yang telah kotor, sehingga mereka merasa segar dan nyaman.
Diciptakannya pula bukit-bukit, lembah-lembah, gunung-gunung yang menghijau, yang menyejukkan hati orang-orang yang memandangnya. Dari celah-celah bukit itulah mengalir sungai-sungai, dan di antara bukit-bukit dan lembah-lembah itulah manusia membuat jalan-jalan yang menghubungkan satu negeri dengan negeri yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Wa kulu mir rizki, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia itu adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Dia diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu adalah mukallaf, diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan tugas untuk khilafatullahil fil ardh, untuk memakmurkan alam bumi ini. Kemudian yang keempat adalah manusia juga adalah makhluk yang mukhayyarun, diberikan pilihan oleh Allah taala. Apakah memilih al-iman atau memilih al-kufur? Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran surat Al-Balad ayat ke-10. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan juga jalan kejahatan. Dia telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dia dapat memilih yang baik untuk dikerjakan dan yang buruk untuk ditinggalkan. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Quran surat Al-Insan ayat ketiga. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Faminkum kafiru wa minkum mu'min, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu juga ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taghabun di ayat kedua. Oleh karena itu, para rasul yang diutus kepada manusia hanyalah bertugas untuk menyampaikan bahwa kebenaran yang diserukannya adalah benar-benar dari Tuhan semesta alam. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang ingin kafir, biarkanlah ia dalam keadaan kafir. Quran surat Al-Kahfi di ayat ke-29. Adalah kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Manfaat dan kebenaran itu tentunya kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya, akibat buruk dan pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali pula kepada mereka yang mengingkarinya. Kemudian yang kelima, kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu adalah makhluk yang mazziyun, mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannah, surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah di ayat ke-19, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannat, surga, tempat kediaman, sebagian pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa an-nar, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, dan adapun orang-orang yang fasik ataupun orang-orang kafir, maka tempat mereka adalah jahannam. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, u'idzu fiha, mereka dikembalikan ke dalamnya. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu ma'adzaban nar, maka rasakanlah siksa neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu kamu mendustakannya. Quran surat As-Sajdah di ayat ke-20. Semoga dengan pembahasan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semakin sadar diri siapa kita sesungguhnya. Kita ini adalah manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun begitu, kita mukarramun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga mendapatkan beban untuk beribadah dan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Tetapi ketika itu menjadi pilihan buat kita, mukhayyarun, manusia itu diberikan pilihan, mau beriman silahkan, mau kafir juga silahkan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia itu adalah majziyun, dia akan mendapatkan balasan atas apa yang dilakukannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.